Merdeka, di sekolah itu yang paling pertama yang mereka lihat adalah tuntutan kurikulumnya. Tuntutan kurikulum tentang apa? Tuntutan kurikulum tentang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan berdampak pada murid. Ini yang sering menjadi tuntutan kita dalam dunia pendidikan. Kita harus selaraskan kurikulum di sekolah dengan potensi apapun yang ada di sekolah dan tentunya berdampak pada murid itu sendiri. Kan kurikulum Merdeka itu tidak hanya bicara tentang guru. Kurikulum Merdeka itu tidak bicara tentang guru. Kurikulum Merdeka itu bicara tentang siswa, bicara tentang murid, bukan sekedar bicara tentang guru. Sehingga benar-benar berdampak pada murid. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut sikap tanggap serta langkah penyelesaian yang cerdas. Jika kurikulum ini menjadi tantangan ini menjadi dasar bagi saya untuk merancang bagaimana perkembangan ilmu dan teknologi itu menuntut kita untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berada pada rel sesuai dengan tuntutan kurikulum dan tuntutan zaman. Kodrat alam ada, kodrat zaman pun masuk di dalamnya, sehingga kita tidak sekedar untuk melek IT, tetapi kita juga harus benar-benar memahami tentang konsep dan implementasi IT sesungguhnya. Kemudian degradasi atau penurunan moral, ini yang menjadi alasan Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka tidak hanya bicara tentang kognitif, kurikulum Merdeka tidak juga akan berbicara tentang karakter, tentang sikap Bapak Ibu. Itu menjadi fokus utamanya, sikap, karakter. Sehingga tantangan yang terjadi saat sekarang itu degradasi atau penurunan moral menjadi masalah penting dalam berbagai situasi kehidupan. Bapak Ibu, sekarang ini anak-anak kita itu kebanyakan itu tidak hanya dibesarkan oleh keluarga, tetapi dibesarkan oleh lingkungan masyarakat. Ini menjadi alasan mendasar kenapa itu terjadi. Ini tantangannya. Sehingga dari tantangan inilah saya mencoba untuk merumuskan visi SMP Negeri 1 Nagawutu. Ini visinya. Mewujudkan pendidikan berbasis cinta, menuju generasi yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Cinta menjadi fokus utama. Cinta. Sehingga dalam pendidikan berbasis cinta ini saya rumuskan dalam bentuk misi sekolah. Visinya adalah mewujudkan pendidikan berbasis cinta, menuju generasi yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Misinya ini adalah elaborasi dari visi tadi. Nah, misi SMP Negeri 1 Nagawutu ini yaitu melaksanakan proses pendidikan dalam pembelajaran berbasis cinta. Cinta itu akronim, Bapak Ibu. Cinta itu singkatan. Cinta itu singkatan dari yang pertama karakteristik, yang kedua intelijensi, C itu karakteristik, I itu intelijensi, N itu non diskriminatif, T itu touch, dan A itu assessment. Cinta. Jadi yang pertama di SMP Negeri 1 Nagawutu itu diharapkan supaya pengembangan karakter siswa itu penting. Pengembangan karakter murid itu sangat penting. Bagaimana karakter murid itu dikembangkan. Kemudian yang kedua, intelijensi, tingkat kecerdasan. Baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, maupun kecerdasan sosial. Jadi IQ-nya, EQ-nya maupun SQ-nya harus menjadi fokus utama. Itu intelijensinya. Kemudian yang kedua, no diskriminatif. Tidak ada diskriminasi, tidak boleh ada diskriminasi di SMP Negeri 1 Nagawutu. Baik itu ras, agama maupun golongan apapun tidak boleh ada. Ini visinya. Kemudian yang berikut adalah touch, sentuhan. Sentuhan yang dimaksud adalah sentuhan hati. Sentuhan hati. Karena cinta tadi. Kemudian yang berikut adalah assessment, penilaian. Penilaian secara akademik. Penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Nagawutu adalah benar-benar penilaian yang otentik. Penilaian yang benar-benar diberikan bukan hanya karena atas dasar subjektivitas, tetapi objektivitas itu juga perlu dipikirkan. Dan penilaian ini bukan sekadar penilaian berdasarkan logika akademik, tetapi nilai rasa juga harus dikedepankan.
Itu konsep visi dari sekolah kita Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Nagauntung. Dari visi ini melahirkan atau diuraikan dalam bentuk misi yang pertama. Misi yang pertama, melaksanakan proses pendidikan yang berbasis cinta. Proses pembelajarannya berbasis cinta. Itu yang misi pertama. Supaya dalam konsep pembelajaran kita benar-benar berdampak pada murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misi yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan belajar sehingga berdampak pada pengembangan kompetensi karakter dan budaya positif bagi murid berdasarkan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Sehingga Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Nagauntung ini benar-benar diarahkan untuk bagaimana merancang, mendesain proses pembelajaran yang inovatif. Yang didasarkan pada kodrat alam, potensi sumber daya alam, maupun kodrat zaman, IT-nya jalan. Sehingga terintegrasi, kolaborasi antara alam sumber daya dan IT, informatika, teknik informatika itu jalan seiring. Kemudian yang berikut, yang ketiga, memberikan ruang dan kesempatan para murid untuk mengembangkan kompetensinya, baik secara akademik maupun non-akademik, melalui berbagai program kegiatan uji kompetensi mata pelajaran pramuka, literasi, seni budaya, serta olahraga. Artinya apa Pak Ibu? Ini saya coba kemas berdasarkan arkas bos yang saya cermati. Ya, benar bos sampaikan ke saya Pak Valen, teman-teman Ibu ada yang sampaikan ke saya bahwa fokus kita anak-anak punya uang ini adalah bagaimana pengembangan kompetensi, bukan saja guru, tapi anak juga harus diberikan ruang untuk itu. Sehingga saya coba merancang ini bagaimana anak-anak dikasih ruang untuk pengembangan kompetensi mereka. Ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi anak, jangan rem, gas. Ini menjadi salah satu misi. Kita harus berdayakan apa yang menjadi potensi anak-anak kita. Dan itu kita lakukan. Jadi saya sudah sampaikan ke bendahara, saya bilang apapun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi anak, jangan rem. Kita gas, karena ini misi kita. Kemudian yang keempat, menjalankan kegiatan NDP melalui komunitas belajar ini secara konsisten dan kontinu. Kita lakukan. Terus berdiskusi, berkolaborasi antara rekan sejawat dengan guru terus kita lakukan. Sehingga saya mencoba untuk menghidupkan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Nagauntung. Supaya teman-teman komunitas belajar bisa saling diskusi, bisa saling sharing antar kita, supaya kita bisa saling belajar tentang apapun yang berkaitan dengan potensi kita. Kemudian yang kelima, memberikan ruang dan kesempatan para guru mengembangkan kompetensi melalui pendidikan maupun pelatihan yang relevan. Jadi Bapak Ibu, Bapak Komite, Bapak orang tua, saya secara terbuka saya sampaikan, Bapak Ibu guru siapa saja yang sampaikan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi, silakan. Saya tidak pernah menutup itu. Saya selalu buka ruang. Bahkan kadang-kadang saya bilang, ini ada kegiatan ini, ikut. Tidak boleh tidak ikut. Ini penting. Kegiatan di luar kalau ada berkaitan dengan pengembangan kompetensi, jangan rem, gas, ikut. Kenapa? Karena guru yang berkompeten akan melahirkan anak-anak yang berkompeten. Pasti. Sehingga ini ruang ini saya buka. Ruang ini selalu saya. Jadi inilah visi dan misi yang ingin saya katakan bahwa saya tidak hanya sekedar untuk merancang ini, mendesain ini, tapi saya berupaya untuk implementasikan ini dalam setiap program di sekolah. Itu akan saya implementasikan bersama dengan Bapak. Tidak mungkin saya sendiri Bapak Komite, Bapak Ibu orang tua, tidak mungkin saya sendiri. Tapi saya berupaya untuk bagaimana Bapak Ibu guru selalu kita sama-sama jalan supaya program visi misi ini kita tuntaskan sama-sama, kita implementasikan secara sama-sama. Begitu Pak. Mungkin itu saja yang nanti saya coba gambarkan untuk kita semua. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, masukan, kritik, saran, saya silakan. Ya, silakan. Yes. Baik, terima kasih atas kesempatan saya melihat khusus pada
P5. P5. Di sini ada 5 tema. Dan kelima tema ini terjadi kolaborasi antara. Oke, saya jawab dulu ya Ibu Tres. Terima kasih Ibu Tres. Berkaitan dengan yang pertama P5 untuk proyek kegiatan kita, yang saya rancang ini desain, desain. Artinya kita dalam implementasinya tidak wajib untuk semuanya kita ambil. Tidak wajib 5 ini kita gelondongan satu kali jalan. Tidak, tidak. Nah, ini adalah desain rancangan yang nantinya akan saya berikan kepada fasilitator. Siapakah fasilitator yang bertanggung jawab? Ini saya kasih, ini desainnya. Tinggal pilih. Mau yang mana duluan? Kemudian konsep desain teknisnya seperti apa? Itu saya serahkan kepada fasilitator. Saya konseptor. Yang mendesain ini saya. Tetapi nanti implementasi teknisnya itu saya serahkan pada fasilitatornya. Nanti fasilitator akan merancang. Oh ya, untuk apa namanya semester ini, di semester 1 ini 4-nya kita tinggal dulu, kita fokus yang 1 dulu. Semester. Jadi 1 semester 1 tema, tidak masalah. Silakan. Atau 1 semester 2 tema, tidak masalah. Silakan. Misi tadi ya, misi pertama ya. Masukan Pak Ino konkretnya seperti apa yang mau kita maksudnya harus ada penekanan untuk pengembangan kerohanian maksudnya. Sehingga kita hanya tidak bicara soal agama, tapi lebih jauh itu akan berpengaruh pada karakter anak. Punya kegiatan-kegiatan rohani juga pasti akan berpengaruh pada karakter anak. Oh, maksudnya aktivitas kegiatan. Turun ke ya. teknis. Baik, terima kasih Pak Dino. Yang saya salah tangkap tadi, saya pikir begini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini desain umum Pak Dino. Implementasi dari visi misi ini itu dituangkan dalam program sekolah. Implementasinya itu dalam bentuk program kerja sekolah, dalam RKT, dalam RKS, rencana kerja sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini umum, Pak Ino. Bapak Ibu, ini umum. Ini umum yang saya rancang secara umum untuk kita lakukan nanti di dalam program kita di implementasi program di tahun 2025 ke depan. Nah, siapa yang melakukan program ini? Yang melakukan program ini adalah kita di sekolah melalui pembina yang ada di sekolah yang tugas-tugas tambahan Bapak Ibu guru. Baik itu secara. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada lagi, saya pikir sudah pas Bapak Ibu ya untuk pemaparan visi-visinya. Ini semua kena cinta habis nih.